Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Sofirnisa, NIM I01218013. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Alexander Mujibur Rahman, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Polling dan Opini Publik. Berikut beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Opini publik merupakan salah satu cara untuk masyarakat atau sekumpulan orang yang ingin menyampaikan suatu pemikiran, pendapat, masukan, ataupun aspirasi yang ada dalam pikirannya. Pendapat tersebut mengenai hal-hal yang dilihat atau dirasakan secara langsung ataupun melihat dari media, seperti media cetak, media massa, bahkan media sosial. Opini publik bisa juga dilakukan secara beramai-ramai atau individual. Opini publik dapat terbentuk dengan adanya pencitraan dari isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya saja seperti isu yang sering terjadi di kalangan komunikan, sehingga banyak isu tersebut menyebar ke masyarakat dan dapat menimbulkan opini publik. Menurut Erikson, Nutberg, dan Tedin, ada 4 tahapan terbentuknya opini publik. Yang pertama, muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan banyak orang. Yang kedua, isu tersebut relatif baru sehingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda. Yang ketiga, ada opini leaders yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi ataupun akademisi. Yang keempat, mendapat perhatian pers sehingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui oleh khalayak ramai. Opini publik perlu dilakukan karena menurut Osborne dan Minkoff menjelaskan bahwa semua golongan yang tersusun baik organisasi kerjanya harus memperoleh dukungan dari opini publik. Polling merupakan pengukuran pendapat publik dengan memanfaatkan metode ilmu pengetahuan agar tepat dalam mengukur pendapat umum, yaitu melalui polling publik. Kenapa harus polling publik? Karena polling yang paling berpotensi dalam menyuarakan pendapat masyarakat. Tetapi, pendapat yang diwakilkan masyarakat terpilih saja sebagai sampel. Dalam polling sendiri, dukungan publik terhadap isu hanya berhenti pada sikap atau pendapat polling. Namun, di sini, polling hanya menggambarkan sikap atau perilaku saja karena ia adalah metode yang tepat untuk mengetahui yang publik pikirkan dan rasakan dalam suatu isu atau masalah. Karena itu, dalam penerapan sampel sangat disarankan untuk memakai prinsip probabilitas sehingga hasil sampel adalah representasi dari populasi yang sesungguhnya. Polling adalah metode yang menggunakan sampel untuk menggambarkan sikap atau pendapat populasi. Meskipun memakai sampel, hasilnya dimaksud digeneralisasikan pada populasi yang luas. Polling juga dapat mengukur pendapat orang lain mengenai suatu permasalahan yang kontradiksi dalam masyarakat. Polling dapat menjelaskan kenapa seseorang melakukan pilihan tersebut. Polling digunakan untuk menggambarkan sistematis fakta atau karakteristik secara akurat. Sebagai contoh, pada pemilihan tahun 2014 yang lalu, diperkirakan ada salah satu badan survei atau polling yang sengaja atau memang dirancang oleh yang membayar untuk mengikuti kemauan salah satu pihak pengikut pemilihan. Sering juga media televisi atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh orang-orang kuat dalam salah satu partai pendukung serta pemilihan mempunyai agenda setting tersendiri yang sengaja dirancang untuk mengumumkan hasil survei atau polling dengan bumbu-bumbu kepentingan pemilik atau orang kuat media itu yang berpihak.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.